Halo Tagarias, berjumpa dengan saya Afi dalam wawancara bersama Kiai Mukti Ali Husyairi, Ketua LBM PWNU DKI Jakarta. Selamat sore Kiai. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak Afi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kiai. Pak Kiai, kita akan membahas tentang Ahmad Zain An-Najah, anggota Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ternyata ditangkap Densus 88. Padahal Ahmad Zain ini satu kampus dengan Kiai, dengan Gus Dur, dengan Gusmus, S2, S3 di Al-Azhar Kairo Mesir. Ternyata yang baru terungkap kemudian adalah Ahmad Zain ini muridnya Abu Bakar Basir yang napi koruptor, murid dari Ruki, ada kaitan dengan Jamaah Islamiyah. Bisa dibagikan pengetahuan Kiai tentang Ahmad Zain ini? Silakan. Oh ya, terima kasih atas waktunya Tagarian yang berbahagia. Saya terus terang secara pribadi tidak begitu kenal, tidak pernah komunikasi secara langsung dengan Ahmad Zain An-Najah atau Aza ya disingkatnya. Nah, cuman nama Aza itu sudah saya kenal namanya itu semenjak di Kairo, Mesir. Saya pada waktu itu sedang sekolah S1 jurusan Akidah Filsafat di Al-Azhar Mesir tahun 2000 bersamaan dengan Aza. Saya S1, beliau itu S2 dan S3. Kalau tidak salah, tahun 2006 itu beliau munakosah doktornya di Universitas Al-Azhar. Ketika itu saya S1. Nah, kenapa saya tidak pernah berhubungan secara pribadi? Karena pertama, beliau itu S2, saya S1 gitu ya. Lalu kemudian S2, S3 lah ya. Saya S1. Yang kedua, beda organisasi. Beda organisasi. Nah, di Mesir itu para mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, Mbak Afi, itu ada semacam organisasi cabang istimewa yang ormas-ormas yang ada di Indonesia itu ada cabangnya di Mesir. Nah, saya itu pada waktu itu aktif di PCI-NU Mesir, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Mesir. Pada waktu itu saya jadi Pimret buletin mahasiswa PCI-NU, buletin Afkar. Lalu kemudian saya juga pengurus Lakpesdam, dan juga saya pimpinan redaksi buletin Bangkit gitu ya. Ya kaitannya dengan penulisan. Sedangkan Aza ini, saya pakai singkatan biar cepat ya. Aza ini itu seingat saya, tapi saya cross check juga ke teman-teman yang masih di sana, memang beliau itu aktifnya di PCIM, sebagaimana yang tersebar di media-media itu, pengurus cabang istimewa Muhammadiyah, bahkan pernah menjadi ketua PCIM itu. Nah, sehingga beda organisasi jadi jarang secara interaksi pribadi itu nggak ada, cuman tahu namanya. Nah, cuman memang ini di Mesir itu ingin saya jelaskan begini, Mbak. Al-Azhar sendiri itu seperti yang sudah saya jelaskan dalam tulisan saya, prinsipnya itu adalah wasatiyah, moderat,
tasamuh, toleran, itu sebagaimana Grand Sheikh-nya itu kan bersama Paus di Vatikan itu melakukan deklarasi kemanusiaan, lalu beberapa saat yang lalu itu mendirikan Baitul Ailah Al-Masriyah atau rumah besar keluarga Mesir, di mana seluruh warga negara apapun agamanya yang ada di Mesir itu adalah keluarga. Itu yang mendirikan, yang menginisiasi adalah ulama-ulama Al-Azhar bersama dengan para tokoh lintas agama yang ada di Mesir. Toleran, lalu nasionalis. Itu nasionalis itu ya menerima demokrasi, sistem pemerintahan Mesir itu kan sebenarnya sama dengan Indonesia, karena dua pendirinya ini kan teman akrab ya. Kalau bahasanya Mbak Afi di Jawa Timur tuh bolok plek. Gitu. Jadi Bung Karno dengan Gamal Abdul Nasir, ini bapak pendiri bangsa. Bung Karno adalah Indonesia, Gamal Abdul Nasir itu Mesir. Ini dua sejoli boloplek yang masyhur lah di dalam sejarah. Jadi itu pola kepemerintahannya sama dan sama-sama menolak negara agama. Nah itu Al-Azhar juga justru lebih menerima ad-daulah al-madaniyah, negara sipil, bukan daulah ad-diniyah, negara agama. Sama seperti kalangan Nahdliyin di Indonesia. Dan titik persamaan dengan Nahdliyin itu sama-sama bermadhab. Nah, bermadhab, meskipun mengakui banyak madhab ya di Al-Azhar, tapi bermadhab. Dan madhab Kiai speakernya. ya sama dengan. Nah, akan tetapi, kenapa ini alumninya itu berbeda-beda? Nah, ada yang progresif, ya kan? Ada yang konservatif, bahkan ada yang radikal gitu ya. Nah, ini karena ada gium Al-Azhar itu wasilatun al-qahira makanu taghir. Jadi Al-Azhar itu wasilah media, sedangkan Kairo itu tempat perubahan manusia Indonesia. Jadi Kaironya inilah yang membentuk orang itu menjadi berbeda-beda. Sebab selain di kampus, selain ngaji di Masjid Al-Azhar itu kan di Kairo itu atau Mesir pada umumnya itu kan banyak sekali aliran. Ya kan, ada para pemikir progresif seperti pemikir Mesir itu Hasan Hanafi, Ali Mabruk misalkan, lalu kemudian yang lain sebagainya. Tapi ada juga yang konservatif, bahkan radikal, bahkan ultra radikal seperti tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin, bahkan Ayman Ad-Dhawahiri, tokoh Al-Qaeda penerus Osama bin Laden itu kan Mesir. Lalu Abdullah Azzam itu juga pendiri Al-Qaeda bersama Osama bin Laden, itu kan alumni Mesir, alumni Al-Azhar. Nah, tapi bukan Al-Azharnya yang ternyata mereka membawa paham-paham ideologinya itu bukan ideologi Al-Azhar, tapi ideologi yang ada di Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimin misalkan, dan Jamaah Takfir wal Hijrah, dan banyak sekali aliran-aliran pemikiran yang radikal yang berkembang di Mesir. Nah, ini kalau saya bersama teman-teman Mesir itu selain di Al-Azhar gitu ya, membaca diktat, membaca pemikiran ulama-ulama Al-Azhar, membaca juga pemikiran-pemikiran progresif kayak Hasan Hanafi dan yang lain sebagainya itu. Nah, sedangkan yang lain itu tidak ke sana, tapi nampaknya ke
pemikiran-pemikiran yang radikal seperti itu, sehingga yang dibawa ke Indonesia itu justru yang radikal, apalagi kita ketahui bersama di media itu sudah tersebar. Zain An-Najah ini sebelum ke Timur Tengah itu kan alumni Ngruki, ya kan, Abu Bakar Ba'asyir, JI tentu saja, lalu kemudian ke S1 kalau tidak salah Madinah, di Madinah, lalu kemudian S2 S3 itu di Al-Azhar. Nah, pulang dari Al-Azhar itu bergabung lagi, berjejaring lagi, nampaknya setelah terbongkar oleh Densus ini, berjejaring lagi dengan JI secara klandestin, ya. Nah, itu dan nampaknya ideologi pemahaman-pemahaman moderat Al-Azhar itu tidak terwakili oleh dia justru lebih ke jaringan lamanya itu. Seperti itu dulu. Gimana? Abu Bakar Ba'asyir kan sudah di penjara, ya. Apa ajarannya itu tidak otomatis mati? Sebenarnya di Ngruki itu apa yang dipelajari dia? Ya, sebenarnya kan gini, ya. Milieu pesantren itu, pengalaman saya ya di pesantren yang lain, ya, itu ada interaksi dengan alumni-alumninya, ya kan, alumni-alumni, bahkan alumninya itu memesantrenkan ke pondoknya gitu, ya. Nah, itu alumni-alumni Ngruki itu banyak yang JI gitu loh. Ya kan, banyak yang JI, bahkan itu kan ada macam-macam, ya, ada JAT, ada JAS, ada JI dan lain sebagainya. Tapi mereka ini kan semuanya kan ada titik persamaan gitu, ya. Nah, itulah milieu yang seperti itulah yang sepertinya agak sulit untuk untuk lepas dari jaring-jaring jaringan guru murid, lalu kemudian santri dengan dengan alumni gitu. Nah, ini yang menjadikan milieunya seperti itu gitu. Kayak pasti ada di setiap pesantren itu ada persatuan alumni gitu. Nah, kalau di Ngruki kan alumninya ada yang JI, ada yang JAT, ada yang begitu seperti itu. Nah, dan bahkan mungkin murid gurunya pun seperti itu. Jadi susah untuk ini, ya. Ya, bukan berarti susah, ada saja yang tidak seperti itu. Cuman secara garis besar ideologinya itu kan kalau kita baca, ya, Mbak, bukunya Abu Bakar Ba'asyir itu ada beberapa di antaranya itu yang paling besar tuh Tadhkiro, judulnya itu, Mbak. Nah, Tadhkiro itu tebal. Itu saya punya, lalu kemudian ada lagi catatan-catatan dari penjara itu Abu Bakar Ba'asyir juga, ya. Nah, itu jelas bahwa dalam tulisannya itu mengatakan bahwa demokrasi adalah tauhid, negara kafir jahiliyah dan macam-macam lah gitulah. Itu ada itu. Nah, cuman kan begini, ini kan gerakan rahasia, klandestin. Saya pernah wawancara, ini saya berdasarkan wawancara saya dengan Ustadz Nasir Abbas. Itu kan beliau komandan Mantiki berapa gitu, ya, orang atasan JI dulu itu. Nah, beliau itu mengatakan bahwa JI itu adalah organisasi tandim siri, jadi gerakan rahasia, gerakan
clandestine gitu. Nah, sehingga karena gerakan rahasia membutuhkan kamuflase topeng-topeng gitu agar tidak terbuka atau agar tertutupi keasliannya. Jadi sebenarnya ormas-ormas yang di permukaan itu kayak misalkan MUI atau yang lainnya gitu ya, itu hanya topeng yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan wajah aslinya. Karena wajah aslinya ini sebenarnya bergerak di bawah tanah bersama jaringannya gitu. Nah, itu saya sih menganalisanya dari pandangan pernyataan dari Ustadz Nasir Abbas. Saya juga akhirnya saya konfirmasi ulang ke Ustadz Nasir Abbas, kata beliau, oh iya betul, katanya itu bedanya JI dengan ISIS. Kalau ISIS itu kan karena belum ada latihan yang matang ISIS itu, sehingga mereka itu mudah tertangkap basah gitu. Kalau JI itu kan ketika Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar itu dalam pelarian di Malaysia dikejar oleh Soeharto itu kan mengirim orang-orang Indonesia dan Malaysia itu ke perbatasan Pakistan dan Afghanistan itu, kalau nggak salah Peshawar atau apa itu namanya. Nah, di sanalah dididik oleh pentolan-pentolan Al-Qaeda, bukan hanya dididik soal militer, tapi juga dididik soal spionase, lalu kemudian soal intelijen, kontra intelijen dan macam-macamnya, bagaimana membuat kamuflase dan lain sebagainya. Ini penjelasan dari Ustadz Nasir Abbas ya. Nah, makanya itu kalau membongkar JI itu sulit, ada butuh waktu lah gitu. Nah, ini luar biasa, terbongkar lalu kemudian tertangkap. Iya, Ahmad Zain An-Najah atau Aja ini menyusup ke dalam MUI, serigala berbulu domba. Bagaimana pimpinan MUI tidak tahu justru Densus 88 yang mengungkapnya? Kalau seperti itu bagaimana kita tahu MUI bersih selain Aja, ya? Ya, sekarang begini, pertanyaan yang terpenting adalah sebenarnya Aza ini organisasi induknya organisasi apa, ormas apa yang merekomendasikan dia ke MUI. Nah, itu yang sebenarnya perlu dikritisi oleh teman-teman dan khususnya netizen itu yang menyerang-nyerang MUI itu ya. Karena begini, pengalaman saya kan salah satu anggota Komisi Fatwa juga di MUI Pusat, itu yang namanya MUI itu kan umbrella, maksudnya payung besar yang di dalamnya itu isinya adalah perwakilan dari semua ormas Islam. Ada dari ormas NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang apalagi, ada yang Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Wathon, ada apalagi itu ada Al-Irsyad, dan yang ada DDII kan gitu ya. Nah, lalu kemudian Zain An-Najah ini, Aza ini masuk ke MUI perwakilan yang mana? Nah, mestinya itulah yang menjadi yang perlu kita kritisi, sebab MUI kan tidak bisa menolak kalau ormas-ormas yang ada di Indonesia itu mengajukan nama, gitu. Itu kayak saya ada orang NU yang mengajukan nama saya karena saya ketua LBM PWNU DKI, mungkin dirasa pantas untuk masuk ke Komisi Fatwa MUI Pusat misalkan. Nah, ada orang tuh
ya orang yang ada di MUI orang besar dan orang NU orang besar masukin saya misalkan. Nah kan orang MUI nggak bisa menolak gitu. Takut menyinggung perasaan orang itu, takut menyinggung perasaan ormas yang mengajukan, begitu kan. Nah ini sebetulnya seperti yang kita tahu ormas induknya AZA ini apa kan sudah jelas semua di media itu. Nah seperti itu Mbak, kalau saya membacanya. Iya, saya masih nggak habis pikir gitu ya Kiai. Maksudnya Aja itu pasti orang pinter kan, lulusan S2, S3 di Al-Azhar Kairo. Tapi kok bisa ya maksudnya ikut jaringan teroris? Apa memang teroris ini orang-orang pinter semua ya Kiai? Apa yang terjadi sama mereka ya? Ya, kalau saya menganalisa itu jaringan radikal teroris itu ada beberapa golongan ya. Lapisan lapisan yang paling di permukaan atau paling bawah itu adalah supporter. Itu. Yang pertama supporter. Artinya supporter itu golongan yang tidak terafiliasi secara langsung, gitu kan, tidak kenal atau kenal sekilas, tidak ikut pengajian secara langsung, tapi ideologinya ini merasa sama, gitu. Apa yang di permukaan, yang diperjuangkan di permukaan itu sama, sehingga dia sebagai supporter. Supporter itu ini yang lapisan yang paling bawah nih. Mereka ini kalau saya melihat sekarang ini mewacanakan penangkapan ini itu dianggap kriminalisasi ulama, gitu kan? Lalu kemudian ada lagi juga yang mengatakan Densus itu bubarkan Densus gitu-gitu ya. Nah ini orang-orang yang mewacanakan seperti ini, kalau menurut saya itu analisa saya itu adalah supporter. Nah, yang pertama tuh, yang kedua partisipan. Jadi partisipan ini mereka sebenarnya tidak masuk ke jaringan operasi yang dalamnya, tapi partisipan itu dia mengikuti pengajian-pengajiannya, mengikuti pengajian-pengajian ideolog radikal ini. Nah, jadi supporter tadi yang kedua partisipan. Gitu. Lalu kemudian yang ketiga ini anggota yang mereka memang terekrut berbaiat dan mengikuti kegiatan-kegiatan radikalisme dan terorisme itu. Nah, ini ada baiatnya, ada macam-macam, dan ini clandestine. Nah, lalu selain anggota ini, Mbak, itu ada lagi ustadznya, atau bahasa kitanya ideolognya. Nah, lalu kemudian tapi selain ideolog itu ada lagi orang yang macam-macam ya, sebagaimana organisasi pada akhirnya. Itu ada bendaharanya, ada itu kan katanya termasuk Dewan Suro, ya kan? Ada Dewan Suro, ada macam-macamnya gitu. Nah, tapi sebagaimana organisasi ada struktur lah ya di dalam ini, tapi ini rahasia. Gitu. Ini rahasia. Yang tahu nanti kan biasanya ada kasus, lalu kemudian terbongkar, lalu dikembangkan, diinterogasi, bernyanyi nih orang-orang yang tangkap, lalu kemudian terjadilah penangkapan secara masif bertahap. Nah,
Kalau seingat saya gini, Mbak, coba cek di Google, Densus 88 itu membongkar kasus kotak amal Baitul Mal Abdurrahman bin Auf. Nah, konon katanya dalam berita itu untuk pendanaan terorisme, kegiatan terorisme. Itu baru, kalau nggak salah, baru tidak lama itu, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu itu, ya kan? Nah, itu pengembangan dari itulah lalu kemudian merembet ke nama-nama, 3 nama yang sekarang ini diambil atau ditangkap oleh Densus, sehingga mungkin begini, orang-orang pinter tadi yang kata Mbak itu, kok bisa, apakah orang pinter-pinter gitu? Nah, kalau soal ideologi itu, Mbak, ideologi itu seringkali mengalahkan logika gitu loh. Jadi mereka sudah terdoktrin seperti itu, cuman bagaimana pinter-pinter dia agar dia memanage relasi dia dengan clandestinnya, relasi dia dengan yang covernya atau dengan topengnya dan lain sebagainya itu. Nah, tapi tetap dalam ideologi kebenciannya ya tetap. Nah, cuman makanya kan syahwat itu, kalau dalam bahasa sufinya, itu bisa mengurangi akal sehat. Jadi syahwat berkuasa, gitu kan. Syahwat ingin menguasai, syahwat ingin mengubah ideologi, gitu. Misalkan orientasi kekuasaan, ingin mengubah Pancasila menjadi negara khilafah misalkan. Itu kan syahwat sebenarnya. Syahwat kekuasaan. Ini bisa mengurangi akal, mengurangi kecerdasan akal manusia. Gitu. Nah, dan bahkan kadang dicari-cari dalilnya agar tindakannya itu merasa benar, padahal tidak benar gitu. Nah, ya kan? Nah, karena merugikan orang lain. Itu, terorisme kok masa benar? Ya itu haram. MUI dalam fatwanya itu jelas, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Umum MUI Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar itu. Pertama, terorisme haram. Yang kedua, tindakan teroris itu bukan mati syahid, tapi mati sangit. Gitu. Ada pernyataannya. Mati sangit itu ngerti ya Mbak, kan Jawa. Mati sangit itu mati gosong gitu. Ya kan. Nah itu seperti itu Mbak Afi. Iya, pertanyaan terakhir Kiai. Densus 88 mengatakan mempunyai barang bukti bahwa Ahmad Zain An-Najah ini memang ada kaitan dengan terorisme dan sudah dinyatakan sebagai tersangka. Sudah mewawancarai 24 saksi. Nah, apa saran Kiai Mukti Ali kepada MUI supaya tidak dijadikan topeng, supaya MUI itu tidak disusupi serigala berbulu domba tadi, Kiai? Ya, begini. Jadi serigala berbulu domba itu bukan MUI-nya, tapi clandestine-nya ini, orang-orang yang yang menyusup ke ormas-ormas, di antaranya ormas MUI itu ya. Nah, jadi saran saya memang ke depan, pertama nih MUI ketika mau membentuk struktur, ya kan, membentuk struktur itu berkoordinasi dengan aparat-aparat pemerintah yang memiliki data dan track record, CV masing-masing dari nama-nama yang telah masuk, baik CV yang dohiron maupun CV yang batinan, atau CV yang terlihat
terlihat di permukaan maupun CV yang tidak terlihat di permukaan itu. Karena kan keterbatasan para ulama itu kan mengedepankan husnudzon, Pak. Nah, sehingga baik sangka gitu. Sehingga ini seringkali itu dimanfaatkan oleh mereka gitu terkadang. Nah, yang perlu dan keterbatasan pengetahuan juga tentang gerakan-gerakan clandestine, yang tahu kan aparat gitu. Nah, sehingga kalau orang tidak tahu tuh tidak bisa dihukumi, Mbak. Ya kan? Yang tahu itu ya. Nah, ini itu. Jadi yang tahu harus ngasih tahu ke yang tidak tahu kan gitu. Nah, jadi saran saya agar tidak terulang lagi, MUI berkonsultasi atau bekerja sama sebelum ditetapkan itu nama-nama itu distorkan atau bagaimanalah caranya, mekanismenya agar di tracking ini orang-orang ini seperti apa. Kalau memang terindikasi atau berpotensi atau sudah masih tahap dicurigai atau dan mengkhawatirkan, maka lebih baik orang nama-nama yang berpotensi menimbulkan fitnah, berpotensi penyusup, berpotensi dia tergolong dalam jaringan radikalisme atau terorisme, ini mendingan di delete lah, dihapus. Nah, yang kedua, saran saya juga dari ormas-ormas induk yang lain, seluruh ormas gitu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad, ada DDI, ada Mu'talimul Anwar, ada Nahdlatul Wathon, ada Wasliyah dan lain sebagainya. Ini pun sama. Mereka harus melihat internal masing-masing itu, apakah ada penyusup serigala berbulu domba itu. Ini pun harus bersih-bersih. Seluruh ormas yang NKRI ini harus dilihat apakah ada pengurusnya itu yang serigala berbulu domba tadi itu. Karena ini MUI ini nama-namanya itu kan dari ormas-ormas ini gitu. Nah, sehingga ini jadi MUI juga, lalu kemudian seluruh ormas Islam harus mulai tracking, mulai melihat track record dari khususnya pengurus yang ada di dalam struktur itu. Itu yang kedua. Nah, ini kan karena pada akhirnya kan kata itu dalam tulisan siapa tuh organisasi induknya seolah-olah cuci tangan, yang dikorbankan malah MUI-nya kan, seperti itu. Ada yang siapa tuh yang nulis yang di tagar itu kan ada ya, Pak Simon itu ya, Pak Saifuddin. Nah, jadi itu. Dan yang ketiga karena ini negara demokrasi ini ya. Nah, negara demokrasi itu di satu sisi sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, tapi di sisi lain mestinya saya setuju dengan Pak Kiai Pak Kiai Haji Mahfud MD itu. Jadi meritokrasi. Jadi demokrasi itu juga ada hukum di situ. Ya kan? Nah, penegakan hukum ini tentang terorisme dan radikalisme ini mestinya lebih diperketat gitu. Oke lah, kebebasan ada, tapi bukan berarti kebablasan gitu kan. Nah, ini soal undang-undang terorisme.
bagi kita, mestinya juga harus digodok. Ini insya Allah minggu depan ini Mbak Afi, LBM PWNU DKI Jakarta akan melakukan bahsu masail tentang persoalan ini, tentang misalkan bagaimana kotak amal umat itu tujuannya bersedekah itu kan untuk masjid, tapi ternyata diselewengkan oleh mereka untuk kegiatan terorisme. Itu kan luar biasa, merugikan ekonomi umat gitu ya. Lalu kemudian bagaimana misalkan tentang audit gitu, audit negara terhadap lembaga-lembaga fundraising, lembaga-lembaga donatur ya, donasi, lembaga donasi itu seperti apa gitu. Kalau ingin kalau deteksi dini itu kan ada money talking gitu. Jadi kegiatan itu untuk zaman sekarang itu sulit dipisahkan dengan uang gitu kan. Jadi ya misalkan realistis saja, misalkan orang-orang teroris itu emangnya beli senjata itu nggak pakai duit, ya kan? Misalkan kita tahu itu jihad di jalan Tamrin, bukan jihad di jalan Allah itu kan bawa apa? Pistol emangnya bukan duit itu, ya kan? Lalu kemudian ada pelornya, lalu kemudian dan macam-macamnya. Gitu. Nah, atau misalkan ada yang mengirimkan ke Suriah, gitu kan, gabung dengan ISIS, gabung dengan Al-Qaeda dan lain sebagainya, itu tiketnya dan akomodasinya itu kan semua uang, sehingga lembaga-lembaga donasi lah ya, atau atau NGO atau apalah namanya itu yang punya kegiatan ada dananya itu. Kalau untuk deteksi dini itu memang perlu ada audit gitu ya. Ini lari uangnya kemana itu. Karena kan uang itu kan audit itu akan banyak berbicara tentang logika uang itu larinya kemana kan seperti itu. Nah cuman apakah punya wewenang sejauh itu negara? Nah itu kan juga harus perlu didiskusikan nanti di bahsu masail minggu depan. Nah lalu kemudian banyak kayak misalkan persoalan yang supporter itu yang misalkan seolah-olah tidak percaya dengan penegakan hukum aparat. Nah, ya kan aparat punya saksi, punya bukti, lalu kemudian tidak mungkin sembarangan, apalagi public figure yang tangkap misalkan. Itu kan saya pribadi sih saya percaya dengan Densus itu. Mereka pasti punya banyak saksi, pasti punya bukti, punya alat bukti. Karena itu kan sebenarnya pengembangan dari kasus sebelumnya. Nah, tapi kan ada nih, bagaimanakah pandangan Islam nih, para supporter ini? Lalu justru Densus ingin mengamankan Indonesia, tapi ada orang yang di medsos, di wacana itu, bubarkan Densus, menyerang Densus, lalu kemudian dan macam-macamnya itu, ya kan? Dan kriminalisasi ulama, memfitnah pemerintah itu kan. Nah, ini bagaimana pandangan Islam ini? Ya kan? Nah, dan juga undang-undang negara ini menyikapi seperti ini nih, seperti apa? Karena ini berpotensi mengurangi rasa percaya terhadap pemerintah. Nah, itu kan bahaya. Kalau misalkan dibiarkan kan misalkan bolehlah kalau berdiskusi secara logika, punya argumentasi,
sah-sah saja. Tapi kalau sudah judgment, ya kan ini kriminalisasi ulama, tidak ada bukti dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kan judgment. Artinya mereka nggak dibangun dengan nalar dan logika gitu. Nah, ini menurut saya yang akan dibahas di LBM minggu depan ini, Mbak. Yai jelas sekali tadi ya masukannya untuk sangat tepat agar nama-nama pengurus MUI dari pusat sampai daerah itu dikonsultasikan dengan Densus 88, dengan aparat terkait. Itu bagus sekali sarannya, dan kita masih banyak lagi PR yang berkaitan dengan terorisme di Indonesia ini. Kiai Mukti terima kasih untuk wawancaranya, Kiai. Sama-sama, Mbak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Tagarian wawancara kali ini. Sampai jumpa dalam wawancara berikutnya.